Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan melanjutkan Kyokara wa Reiwa episode 6 sampai ke 8. Di episode kali ini, Mitsuhashi dan Ito mengalami banyak konflik. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode ini Mitsuhashi masih bekerja di kafe untuk mendapat uang agar dapat mengganti motornya Ito. Sementara itu di tempat lain, Ito yang sedang bersantai, dia diserang oleh Igarashi dari belakang menggunakan besi. Igarashi masih dendam pada Mitsuhashi dan Ito karena sudah dikalahkan kemarin. Igarashi ingin menghabisi Ito, tapi untungnya Kyoko datang dan mengancam akan memanggil polisi, dan karena hal itu Igarashi pun langsung kabur. Malamnya ketika Isada dan Mitsuhashi ingin pulang bekerja, mereka sudah ditunggu oleh Igarashi dan anak buahnya di luar. Tanpa banyak ngomong, Igarashi langsung menyerangnya dan Mitsuhashi pun memilih untuk kabur. Mitsuhashi mengajak Isada untuk bekerja sama, tapi sayangnya Isada dapat dikalahkan Igarashi hanya dengan waktu 2 detik saja. Melihat Isada kalah, Mitsuhashi pun akan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Ninpo Mitsuhashi Special. Mitsuhashi sempat berhasil lolos, tapi di depannya tiba-tiba muncul Igarashi, dan di belakangnya juga ada Igarashi. Dan di sini diketahui Igarashi memiliki kembaran, dan mereka berdua terkenal dengan julukan Igarashi Kyodai. Mitsuhashi yang kalah jumlah, dia kabur kembali sambil membawa Isada, dan dia menginap di rumahnya Isada untuk bersembunyi dari kejaran Igarashi Kyodai. Esok harinya Mitsuhashi tidak masuk sekolah, dan Igarashi and the gang mengacau di SMA Nayo untuk mencari Mitsuhashi. Mereka juga mengejar murid-murid di sana, tapi untungnya para guru segera datang dan mengusir Igarashi and the gang dari sekolah. Di SMA Nayo, Ito diberitahu teman-temannya kalau Igarashi Kyodai sedang mencari Mitsuhashi. Dan Ito pun yakin pasti Mitsuhashi tidak masuk sekolah karena sedang memikirkan rencana untuk melawan mereka. Di sisi Mitsuhashi, dia keluar dari rumahnya Isada dan ada anak buahnya Igarashi yang melihatnya. Mitsuhashi pergi ke suatu tempat dan sebenarnya dia sudah tahu kalau ada orang yang mengikutinya sejak keluar dari rumahnya Isada. Igarashi dan anak buahnya melihat Mitsuhashi yang sudah berada di ketinggian. Mitsuhashi terjun menggunakan tali pengikat sehingga membuat Igarashi tertipu. Mitsuhashi melepaskan talinya dan dengan cepat mengalahkan anak buahnya Igarashi. Dan di sini terjadilah pertarungan antara Igarashi melawan Mitsuhashi. Dan di belakang mereka, kembarannya Igarashi sudah bersiap memegang besi untuk menyerang Mitsuhashi dari belakang. Namun di saat itu juga Ito tiba dan menghentikannya. Mitsuhashi dan Ito mengejar semua anak buah Igarashi, dan kali ini dua maut Mitsuhashi dan Ito akan melawan dua Igarashi. Akan tetapi ketika mau bertarung tiba-tiba Ime datang. Ime ingin membantu, tapi dia malah kesandung dan langsung KO seketika. Dan kali ini penentuan siapa duo terkuat. Di pertarungan ini tentu saja duo Mitsuhashi dan Ito lebih unggul, dan mereka berhasil membuat Igarashi Kyodai babak belur. Esoknya Mitsuhashi yang sedang bekerja kembali didatangi oleh Igarashi Kyodai. Namun kali ini mereka ingin meminta maaf dengan memberinya sebuah kue. Mitsuhashi menerimanya dan menyuruh Isada untuk memakannya. Tapi ternyata kue itu sudah diracun sehingga Isada sakit perut dan langsung ke WC. Mitsuhashi pun punya ide untuk membalas mereka dengan memberinya es krim yang dibuat dari bahan-bahan yang membuat sakit perut. Mereka tanpa curiga memakannya dan perutnya langsung sakit. Saat mereka ingin ke WC, kursinya sudah dilem oleh Mitsuhashi sehingga mereka kesusahan untuk pergi ke toilet. Dan ketika sampai di toilet, ternyata Isada masih berada di sana. Mereka pun memutuskan untuk mencari WC di luar. Tapi sayangnya Mitsuhashi sudah mengunci kafe itu. Dan inilah akibatnya jika berani mengerjai Mitsuhashi. Pada akhirnya, karena membiarkan pelanggan terkunci, Mitsuhashi dipecat dan dia pun memutuskan untuk mengganti motornya itu dengan mengikuti lotre undian yang berhadiah sepeda motor.
Mitsuhashi sangat hoki dengan memenangkan hadiah utama. Tapi sayangnya hadiah utamanya bukanlah sepeda motor, melainkan sebuah TV. Karena harga TV itu lebih mahal daripada motor, Ito pun menerimanya dengan senang hati. Di hari berikutnya, Mitsuhashi dimarahi ibunya karena buku alamat milik Mitsuhashi kosong. Dan ibunya beranggapan kalau Mitsuhashi tidak memiliki teman di sekolah. Karena tidak ingin dimarahi ibunya, Mitsuhashi pun mengumpulkan nama dan nomor telepon teman-temannya waktu di sekolah. Yang pertama, dia meminta Ryo, lalu Tanigawa, dan singkat cerita, dia sudah mendapatkan semua nama dan nomor telepon semua siswa di SMA Nayo, dan kurang satu orang lagi yaitu Ito. Di saat yang bersamaan, Ito diajak Kyoko untuk mendatangi pesta ulang tahunnya dan bertemu kedua orang tuanya. Kyoko juga memberitahu dia juga mengundang Mitsuhashi. Mendengar itu, Ito pun sangat takut jika Mitsuhashi membuat masalah di sana. Lalu dia menemui Mitsuhashi dan menyuruhnya untuk tidak membuat kerusuhan di rumahnya Kyoko. Mitsuhashi pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu Ito harus menuliskan nama dan nomor telepon di buku alamat miliknya. Dan mendengar itu, Ito pun setuju. Singkat cerita, Ito ke rumah Kyoko dengan sangat rapi, dan hal itu membuat Mitsuhashi dan Riko jadi ngakak. Di sini Mitsuhashi memakai rambut palsu dan bersikap ramah di depan orang tuanya Kyoko. Awalnya suasana pesta berjalan lancar-lancar saja. Akan tetapi ada temannya Kyoko yang rese dan menganggap kalau Mitsuhashi adalah orang culun. Mitsuhashi yang mendengar itu, dia langsung menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan langsung membuat rusuh di sana. Bapak dan ibunya Kyoko pun hanya bisa bengong melihat tingkah laku dari Mitsuhashi. Dan esoknya buku alamat yang sudah diisi oleh Mitsuhashi malah luntur karena ikut dicuci bersama seragam oleh ibunya Mitsuhashi. Singkat cerita, musim salju tiba dan Mitsuhashi dan teman-temannya bermain lempar bola salju di halaman sekolah. Di saat itu juga Riko datang dan menyuruh mereka untuk segera masuk ke kelas. Akan tetapi Mitsuhashi tidak mau dan malah melempar Riko dengan bola salju. Riko pun terjatuh dan kakinya keseleo. Melihat itu tentu saja Mitsuhashi merasa bersalah dan dia mengantar Riko sampai ke rumahnya bersama dengan Ito dan Ryo. Mitsuhashi kaget melihat rumah Riko yang sangat besar dan ternyata di rumah itu ayahnya Riko mendirikan sekolah dojo. Ayahnya Riko melihat Mitsuhashi dengan tatapan sinis karena Mitsuhashi berpenampilan seperti preman. Di saat itu juga ayahnya Riko kedatangan tamu, yaitu anak pemilik dojo di dekat daerahnya, dan anak itu bernama Kurosaki. Kurosaki datang ke sini bersama ayahnya, dan ayahnya Kurosaki mengajak ayahnya Riko untuk mengadakan pertandingan dojo. Dan di pertandingan itu, taruhannya siapa yang kalah harus menurunkan papan nama dojonya. Sementara itu Kurosaki keluar dan menemui Mitsuhashi dan Ito. Dia mengejek mereka bahwa preman tidak akan menang jika bertarung menggunakan peraturan, dan setelah mengatakan itu Kurosaki langsung pergi. Kemudian Ryo memberitahu Mitsuhashi dan Ito kalau Kurosaki menggunakan ilmu dojonya untuk memalak anak SD. Mendengar itu tentu saja Ito yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi, dia sangat marah atas perbuatannya Kurosaki. Dan secara kebetulan ayahnya Riko akan mengadakan pertandingan dojo 5 lawan 5 melawan dojo ayahnya Kurosaki. Ito yang melihat murid ayahnya Riko rata-rata masih kecil semua, dia pun mengajukan diri untuk menjadi peserta. Dan tentu saja ayahnya Riko sangat setuju. Mitsuhashi pun juga ingin ikut, akan tetapi ayahnya Riko menolak karena dia tidak yakin terhadap Mitsuhashi. Selain itu, dia sudah memiliki senjata rahasia yaitu Imai. Sebenarnya tujuan Imai ikut hanya untuk bisa lebih dekat dengan Riko. Dan singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Dan yang akan menjadi perwakilan dojo ayahnya Riko yaitu Ryo, Tanigawa, Imai, Riko, dan Ito. Pertarungan pertama mempertemukan Tanigawa melawan Kurosaki. Dan tentu saja Tanigawa kalah dengan sangat mudah. Selanjutnya Kurosaki melawan Imai.
serangan dari Kurosaki tidak memberikan efek yang berarti pada Imai. Hingga pada akhirnya Imai yang giliran menyerang dan Kurosaki pun kewalahan. Kurosaki memanfaatkan peraturan, yaitu dia keluar dari arena agar pertarungan dijeda sebentar. Dan ketika pertarungan dilanjutkan, Kurosaki langsung menyerang lehernya Imai dari belakang. Karena itu Imai pun pingsan, dan pertarungan selanjutnya antara Kurosaki melawan Ryo. Dan lagi-lagi Kurosaki berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan pertarungan selanjutnya, Kurosaki melawan Ito. Ito yang sudah muak dengan tingkah laku Kurosaki, dia langsung mengajar Kurosaki secara membabi buta. Kurosaki yang kewalahan, dia kembali keluar dari arena agar pertarungan dijeda. Dan ketika pertarungan dilanjutkan, lagi-lagi dia menyerang dari belakang. Dan kali ini dia mengincar matanya Ito. Dan Ito yang kesusahan melihat, dia dinyatakan kalah karena tidak sanggup melanjutkan pertarungan lagi. Kali ini tinggal Riko yang menjadi petarung terakhir. Dan dengan hasil sementara, Dojo ayahnya Kurosaki sudah mendapatkan 4 kemenangan. Di sini sebenarnya kakinya Riko belum pulih dan mengetahui itu, Mitsuhashi akan menggantikan Riko karena dia merasa bersalah atas terlukanya kakinya Riko. Mitsuhashi pun melawan Kurosaki dengan menggunakan sebuah matras. Kurosaki pun kalah dengan mudah. Dan ditambah lagi Mitsuhashi juga mengejar keempat petarung yang tersisa. Dan tidak lupa Mitsuhashi juga mengejar ayahnya Kurosaki. Mitsuhashi sangat senang karena berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi ayahnya Riko menganggap kalau dia kalah karena Mitsuhashi didiskualifikasi karena bertarung menggunakan senjata. Dan itu artinya ayahnya Riko akan menurunkan papan nama dojo miliknya. Esoknya Kurosaki bersama ayahnya yang dalam keadaan babak belur mendatangi dojonya Riko untuk melihat penurunan papan nama. Mitsuhashi pun dengan licik dia langsung menurunkan papan nama dan bilang yang penting papan namanya kan sudah turun. Dan dengan ide Mitsuhashi, dojo ayahnya Riko tidak jadi dibubarkan. Oke, sekian pembahasan video kali ini dan sampai bertemu lagi di episode terakhir.